Is he working for us? No. Oh my God, so nuts. Good God, what are these sheets? Egyptian cotton. I think we're done. Hola everyone, kembali lagi nih dengan Ini Crush Movie. Nah, kini Crush Movie kembali lagi nih dan bakalan membawakan film dengan genre romantis. Tapi film yang kali ini bukan romantis seperti pada umumnya guys. Tapi film ini adalah tentang seorang wanita yang sedang mencari pacar dengan bantuan sahabat-sahabatnya. Tapi ujung-ujungnya dia malah jatuh cinta sama sahabatnya sendiri. Aduh, film ini berjudul Players yang tayang perdana pada 14 Februari 2024 dan mendapatkan rating 5,7 versi IMDb. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, yuk jangan lupa dibantu like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Oke, kalau begitu ini dia filmnya. Dan inilah film Players. But psycho. She's not wrong. Scene awal dari film ini adalah percakapan seorang wanita dan beberapa sahabat prianya tentang cara mereka mendekati seseorang di sebuah bar. Seorang wanita ini berpura-pura bertengkar dengan seorang pria yang berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi saat mereka bertengkar dan wanita ini pergi, ternyata pria itu mendekati salah satu gadis di sana yang ternyata mereka memang sudah berencana. Dan ya, misi mereka selalu berhasil. Karena salah satu sudah ada yang kecantol, akhirnya mereka bertiga pun pergi dan mulai membicarakan lagi tentang misi selanjutnya. Wanita yang satu ini adalah ketua geng bernama Max, dan dia juga dekat dengan sahabatnya yang bernama Adam. Dan ya, waktu itu juga Max mengincar seorang pria yang jalan masuk apartemen, dan dia langsung buru-buru nih guys, supaya waktu dia ada di rumahnya tepat dengan kedatangan pria itu, dan dia tidak lupa dibantu oleh sahabatnya. Max pun bergegas masuk dan mulai mempersiapkan hal-hal lain yang membuat pria itu bisa pergi ke apartemennya untuk mengembalikan bukunya. Dan dia tak lama kemudian seorang pria datang tepat waktu, di waktu yang tepat. Max pun langsung masuk ke dalam bersama pria itu. Dan ya, mereka jadi langsung bercocok tanam. Padahal kan baru pertama kali ketemu ya guys. Gila. Keesokan harinya di tempat kerjanya, Max, Adam, dan dua sahabat lainnya bekerja di kantor penerbit buku yang mereka semua adalah penulis. Di kantornya mereka selalu bersama dan sering curhat nih guys tentang apa yang mereka lakukan. Dan tak lama kemudian ada pria kekar yang ternyata dia adalah penulis terkenal yang datang ke sana untuk bertemu dengan bos mereka. Semuanya pun kaget karena pria itu sangat terkenal dan mereka bisa bertemu secara langsung. Max yang kepo ini langsung menanyakan pria itu kepada teman kerjanya yang ternyata pria bernama Nick itu akan bekerja sama dengan perusahaan mereka. Is he working for us? No. Pada malam hari seperti biasa, mereka mulai mengincar Nick dan berpura-pura bermain biliar di bar tempat bosnya meeting. Dan ya, misi mereka berjalan mulus nih untuk bisa kenal lebih jauh dengan Nick dan lebih akrab. Setelah Nick pergi dan menebak kalau Max sepertinya suka nih sama Nick, dan Max mungkin ingin tidur dengannya, tapi Max mengelak gitu guys. Dan ya, karena mereka sudah menemukan target baru, jadi mereka mulai menyusun rencana lagi nih. Di bar itu mereka lanjut berpesta dan berdansa bersama di depan Nick yang membuat mereka terlihat asik gitu guys. Padahal mereka sedang membantu Max yang ingin mendekati Nick ya guys. Dan ya, ternyata setelah mereka bermain, Nick dan Max pun mau ngobrol berdua. Tak perlu persiapan yang panjang, Max pun langsung diajak minum bersama di rumah Nick. Yang kalian tahu, mereka berdua bukan hanya minum, tapi juga bercocok tanam dan bertukar jigong guys. Oh my God, so nuts. Good God, what are these sheets? Egyptian cotton. Max berhasil guys. Setelah itu Max bangun lebih dulu dan melihat beberapa koleksi milik Nick. Max akhirnya pamit untuk pulang. Tapi di jalan Max tidak langsung pulang, melainkan dia menghubungi Adam sahabatnya itu. Max menghampiri Adam dan dua sahabatnya yang ada di sebuah kafe, dan mereka menanyakan bagaimana hasilnya. Setelah menceritakannya, kini adalah giliran Adam untuk mengincar seorang wanita. Tapi Adam tidak mau dan dia bilang kalau dia sudah punya pacar tanpa sepengetahuan sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya ini terutama Max jadi kepo nih, siapa cewek yang tiba-tiba Adam pacarin tanpa sepengetahuan sahabatnya. Well, it's Adam's turn, so. Oh, well, and proud. What's she like? It's nothing. Tak lama kemudian mereka pun pulang dan mereka pulang berdua. Di sini Max bilang kalau dia butuh makanan kesukaannya dan Adam pun mengerti kalau Max sudah pengen itu, jadi dia pasti sedang gelisah. Dan benar, setelah itu Max bilang kalau dia sepertinya jatuh cinta kepada Nick. Dan Adam kaget karena sebelumnya Max tidak pernah jatuh cinta kepada orang yang dia permainkan. Hari pun berganti, dan karena Max kini serius mengincar pria itu, mereka akhirnya pun menyusun rencana, dan ketuanya adalah Adam yang membagi tugas. Salah satu dari mereka ada yang memata-matai
dan satunya lagi mengikuti kemana Nick pergi dan bertemu dengan siapa. Sedangkan Max bertugas mencari informasi tentang Nick lewat sosial medianya dan kemudian mereka mengumpulkan data. Di kantornya salah satu sahabat Max ini seperti mendekati teman kerjanya guys, karena sepertinya dia suka nih. Mereka pun meeting, mereka menentukan apa kebiasaan Nick dan mencari tahu bagaimana cara mendekatinya. We've got SNS as the standard 1/3 of his day. Talking about Nick here, alright? Nick spends his Tuesdays at the Met, Sundays... Pada malam hari, Adam seperti biasa, mereka menonton gulat bersama. Tapi kini mereka sambil ngobrol tentang rencana mereka selanjutnya. Pertama, mereka mulai melakukan pendekatan dengan cara pertemuan yang tidak sengaja, di mana Max akan menjadi lebih rajin ke perpustakaan agar dia dianggap sebagai karyawan langganan di sana. Sebelum hari H, Max bertemu tidak sengaja bernama Nick. Hari pun tiba, Nick pun datang ke perpustakaan dan seolah tidak sengaja bertemu dengan Max. Hal sederhana ini pun berhasil. Misi selanjutnya, kedua sahabat Max mengintai Nick yang sedang lari sore ini. Dan ya, waktu itu juga Max muncul yang sedang lari juga. Mereka mengobrol lagi nih tentang misi selanjutnya, tapi mereka harus melibatkan seseorang yang bisa membantunya. Mereka mengajak teman kerja mereka bernama Ashley. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Max pun langsung mengajak Ashley untuk ikut ke dalam tim mereka dan membantu Max untuk menjalankan misinya. Di sebuah taman, semua memata-matai Nick. Dia akan datang dari arah mana? Sedangkan Max dan Ashley berpura-pura menjadi orang yang sedang mencari tempat untuk bersantai. Tak lama kemudian Nick datang dan mereka pun langsung panik guys. Ya, seolah-olah Nick dan Max tidak sengaja bertemu lagi dan Ashley meninggalkan Max dan Nick berdua. Tapi karena Ashley berpura-pura tidak enak badan, jadi Max harus pergi meninggalkan Nick. Di tengah alun-alun di lapangan, Adam mengobrol. Adam menanyakan apakah Max benar-benar serius jatuh cinta kepada Nick. Karena Adam tidak mau sahabatnya ini patah hati. Dan ya, Max menjelaskan kalau dia memang benar-benar jatuh cinta kepada Nick. Dan dia ingin mendapatkan status yang serius dengan Nick. Max juga curhat nih tentang keluarganya yang tidak harmonis. Dan Adam menenangkan Max karena Adam adalah sahabat Max guys. Mereka bermain sambil bekerja dan Max juga sering wawancara seseorang nih untuk pekerjaan mereka. Dan tiba-tiba saat Max wawancara, semua temannya datang dan bilang kalau Nick mengajak seseorang cewek untuk kencan ketiga kalinya. Dimana kalau sudah kencan 3 kalinya, biasanya ini adalah penentuan mereka akan terus bersama atau tidak. Di sini mereka semua pun mulai berubah rencana guys, agar Max bisa bergerak lebih cepat sebelum Nick punya cewek lain. Karena saudara Ashley bekerja di rumah sakit, akhirnya mereka punya ide untuk menipu wanita yang akan diajak Max kencan ini agar wanita itu tidak bisa datang. Sedangkan pada malam hari, Max yang bersiap untuk datang ke tempat itu jadi bertemu dengan cewek idamannya dan malah justru bertemu dengan Max. Max bersiap-siap ditemani oleh 4 sahabatnya dan langsung masuk ke dalam gedung. Awalnya Max masuk sendiri nih dan tidak sengaja Nick melihat Max dari jauh. Nick langsung menghampiri Max dan dia mengajak Max untuk menikmati waktu bersama. Sehabis nonton, Nick mengajak Max untuk pulang ke rumahnya, tapi di sini Max menolaknya dan Nick malah mengajak Max ke rumahnya di waktu lain. Tuesday dinner? Proper date this time? Sepulang dari sana mereka berpesta karena misi mereka berhasil. Mereka berpesta bermain bowling dan pada waktu itu juga ada memperkenalkan pacarnya yang bernama Claire. Yang artinya kalau mereka sudah memperkenalkan pasangannya, itu berarti adalah pasangan yang akan diajak serius. Max dan yang lainnya pun kaget karena Adam tiba-tiba langsung mengajak cewek dan dikenalkan dengan mereka. Tanpa pikir panjang mereka pun bergabung dan berpesta bersama. Hari-hari selanjutnya Max pun mulai sering bertemu dengan Nick dan mereka sudah sering juga menghabiskan waktu berdua dan terlihat mereka makin akrab dan makin dekat guys. Sampai akhirnya setelah mereka habis bermain, Nick mengantar Max pulang ke rumahnya dan Nick bilang kalau Max orangnya sangat seru dan membuat Nick senang. Di tempat kerjanya mereka seperti biasa menulis bersama, tapi tak lupa juga sambil mengobrol tentang hubungan mereka. Karena mereka sudah sama-sama punya pasangan, Max punya ide untuk mengajak Adam dan Claire untuk makan siang bersama agar mereka bisa makin akrab. Adam awalnya tidak mau, tapi setelah dipaksa, akhirnya dia pun mau untuk makan bersama. Dan keesokan harinya mereka berempat pun kumpul di salah satu restoran. Mereka pun berkenalan satu sama lain dan pada saat mereka akan memesan, sikap Adam dan Max sangat aneh karena mereka malah fokus berdua dan seperti tidak menghiraukan pasangan mereka masing-masing. Sebenarnya Claire merasa nih kalau Adam dan Max memang sangat dekat dan akrab. Mereka juga senang membicarakan hal-hal kecil yang tidak penting, tapi bagi mereka berdua sangatlah asik. That's fun. Very fun. Pretty heavy stuff. If you can't handle the eyes, why are you eating fish at all? Oh, yes. Pada malam hari Max berhasil menyelesaikan tulisannya. Dia mengirimkannya ke Adam agar bisa dikoreksi terlebih dahulu. Di sini Adam yang sedang berdua dengan pacarnya malah meninggalkan pacarnya demi membaca tulisan dari Max dan pacar Adam seperti merasa tidak nyaman nih.
Di kantornya mereka berkumpul dan membicarakan tentang tulisan Max yang mungkin akan disukai oleh bosnya. Kini Max dan Nick resmi bersama dan Max sering tinggal di rumah Nick dan bekerja di sana. Tapi Max masih tetap sering kumpul bersama sahabatnya ini guys. Karena Max masih merasa belum berhasil mendapatkan Nick seutuhnya. Dan tidak lama Adam pulang dulu dan disusul dengan dua sahabatnya yang juga pulang terlebih dahulu. Di sini Max seperti merasa aneh karena biasanya mereka selalu bermain sampai malam. Max pun pulang ke rumah Nick dan Nick sudah tertidur. Di pagi hari Nick bangun siang sedangkan Max harus pergi. Tapi di sini Max bilang kalau dia ingin mengirimkan tulisannya ke Nick agar Nick mau mengoreksinya terlebih dahulu. Max pergi menonton dan juga sambil mengerjakan tulisannya itu. Pada suatu malam Max datang ke sebuah pesta, tapi kini dia datang dengan sahabatnya. Pada acara pesta itu Max melihat Nick nih, tapi Nick selalu sibuk dan tidak menemui Max sama sekali. Tapi untungnya Max masih ditemani oleh Adam. Selama pesta Nick tidak sempat menemui Max guys, dan justru mereka mengobrol dengan bos mereka sendiri. Karena itu Max merasa kesal dan dia memilih untuk pergi. Tapi sebelum pergi Max bilang kepada Adam kalau tulisannya sudah tulis ulang oleh Nick. Adam seperti marah tidak terima gitu tulisan Max diubah. Dan Nick sok tahu gitu guys, menulis tulisan tentang Max padahal Adam yang lebih tahu Max bagaimana. Adam pun juga kesal dan dia pergi sendiri. Pada malam hari di rumahnya, Max menanyakan kepada Nick, kenapa Nick mengganti tulisan milik Max. Dia keceplosan bilang kalau tulisan itu kurang menarik dan jika dibiarkan seperti itu maka Max akan dipecat. Max kaget karena kenapa Nick lebih tahu dan dia tidak izin sama sekali untuk merombak tulisan Max. Padahal Max hanya ingin dikoreksi guys. Max benar-benar kecewa kepada Nick dan dia meminta putus dan hubungan mereka selesai di sini. I think we're done. Max yang sedang galau ini pun pergi ke restoran untuk makan-makan kesukaannya. Dan di sini dia juga bingung akan mengirimkan tulisan yang mana tulisan asli dirinya atau tulisan yang sudah dirombak oleh Nick. Dan ternyata Max akhirnya memutuskan untuk mengirimkan tulisan sendiri, walaupun dia tahu mungkin dia akan dipecat. Keesokan harinya di tempat kerjanya Max pun tidak semangat dan dia sudah siap-siap dipecat gitu guys. Dan berpamitan kepada teman-temannya. Tak lama kemudian Max pun dipanggil oleh bosnya dan ternyata bosnya bilang kalau tulisannya itu sangat bagus dan benar-benar menyentuh. Max yang mendengar itu pun kaget karena dia mengira dia akan dipecat. Pada malam hari mereka makan malam bersama dan merayakan kalau Max ternyata tidak dipecat. Tapi mereka merayakan hanya berempat dan Adam yang tidak hadir. Sampai akhirnya mereka tidak sengaja melihat Claire pacar Adam selingkuh dengan pria lain. Mereka benar-benar marah dong kepada Claire. Tapi Claire menjelaskan kalau dia sudah putus dengan Adam dan ternyata Adam suka kepada Max. Dengar itu Max pun kaget dan teman-temannya juga kaget. Tapi setelah diingat-ingat Adam memang sangat perhatian gitu guys kepada Max. Seperti masalah tulisan kemarin malam, Adam tidak terima kalau tulisan Max diubah begitu saja. Dan teman-temannya juga sering menciduk melihat Adam menatap Max. Max pun pulang dan dia berdiam diri. Max seperti sedang memikirkan sama perkataan teman-temannya tadi dan juga perkataan Claire. Keesokan harinya Adam mengobrol dengan sahabatnya dan Ashley datang. Ashley langsung mengajak Adam dan sahabatnya itu untuk memberikan surprise. Yang katanya salah satu dari mereka ada yang ulang tahun dan akan dibawa ke sebuah taman. Mereka pun pergi dan Adam juga membantu mereka untuk memberikan surprise. Tapi di taman itu yang disuruh beresin adalah Adam, yang ternyata Max sudah menunggu di sana. Di sini Max menjelaskan kalau dia telat menyadari kalau ternyata Adam suka pada dirinya. Dan Max juga baru sadar kalau dia tidak bisa jauh dari Adam karena Adam adalah cinta sejatinya. Adam tidak percaya Max mengatakan itu dan mereka pun sangat senang. Tapi Max harus segera pergi karena dia ada pekerjaan yang harus ia urus sekarang juga. Padahal Max mencari pacar dibantu oleh Adam. Tapi ternyata Max malah jatuh cinta sama Adam ya guys. Aduh, ada gak ya di kehidupan nyata yang seperti ini? Oke, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.